Halo anak-anak, apa kabar? Sudah siapkah kalian untuk belajar kali ini? Karena kita akan masuk ke pelajaran berikutnya, yaitu teks negosiasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran kita kali ini, siswa mampu memahami struktur dan kebahasaan teks negosiasi. Nah anak-anak, sekarang saatnya kita memulai pelajaran kita. Kita akan masuk ke menelaah struktur dan kebahasaan teks negosiasi. Pengertian dari kata negosiasi sendiri adalah suatu cara untuk menawarkan sesuatu untuk mendapatkan sebuah persetujuan atau untuk menyelesaikan sebuah konflik. Negosiasi yang efektif adalah sebuah metode di mana setiap orang yang berselisih melakukan menyelesaikan perbedaan. Teks negosiasi juga memiliki struktur dan kebahasaan yang sama seperti teks pada umumnya. Teks negosiasi merupakan sebuah teks yang berisi tentang bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak yang memiliki. Teks negosiasi juga merupakan sebuah teks yang berisikan sebuah penasaran, pengajuan atau sebuah persetujuan yang digunakan untuk tujuan mencapai sebuah kesepakatan dan penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan untuk menghindari argumen dan perselisihan antara pihak-pihak yang berselisih. Teks negosiasi pada dasarnya mempunyai dua jenis, yaitu teks negosiasi formal dan teks negosiasi informal. Yang keduanya ini memiliki ciri-ciri yang lebih spesifik tersendiri. Berdasarkan pendapat dari Ismi Janto pada tahun 2007 halaman 86 yang membedakan teks negosiasi menjadi dua jenis, yaitu negosiasi lisan dan juga negosiasi tertulis. Nah, menurut KBBI anak-anak, negosiasi adalah proses tawar-menawar enggan jalan perundingan untuk memberi atau menerima kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Dan menurut Agnesia 2014, negosiasi adalah sebuah teks yang berbentuk interaksi sosial yang berguna untuk mencapai sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Menurut Depdiknas tahun 2008, 1422, negosiasi adalah sebuah teks yang berbentuk kata dari penulisnya ataupun kutipan dari kitab suci untuk pangkal ajaran dan alasan serta bahan tertulis yang digunakan untuk memberikan pelajaran. Dan menurut ROS 2008.26, negosiasi adalah merupakan sebuah cara dalam menyampaikan informasi terkait dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, dan apa yang kita didambakan dari orang lain. Nah, tujuan teks negosiasi adalah menentukan peristiwa sejarah pribadi yang akan dijadikan bahan cerita untuk mencapai sebuah kesepakatan yang memiliki bentuk persamaan persepsi, saling mengerti, memahami, dan saling menyetujui. Dan juga untuk mencapai suatu penyelesaian atau dengan kata lain mendapatkan sebuah jalan keluar dari perselisihan antara kedua belah pihak yang berselisih, dan juga untuk mencapai kata mufakat dan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan satu sama lain dengan jalan damai. Nah anak-anak, setelah memahami tentang tujuan dari teks negosiasi serta jenisnya, mari kita perhatikan tentang ciri-ciri dari teks negosiasi. Nah ini dia ciri-ciri teks negosiasi. Berikut ini adalah ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama, menentukan peristiwa sejarah pribadi yang akan dijadikan bahan cerita. Yang kedua, dibuat untuk menentukan sebuah solusi serta menjadi sebuah sarana dalam penyelesaian masalah bersama kedua belah pihak yang berselisih. Dan adanya sebuah kesepakatan atau perjanjian dari kedua belah pihak yang tertuang dalam teks tersebut. Dan juga terdapat hasil penyelesaian serta sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan antar kedua belah pihak. Berikutnya lebih banyak diprioritaskan dan menitik beratkan atas kepentingan bersama. Berikutnya menjadikan teks tersebut sebagai media yang menghasilkan sebuah keputusan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak yang berkepentingan. Dan berikutnya teks negosiasi umumnya berupa dialog, tetapi ada pula dalam eks negosiasi bentuk proposal penawaran. Tergantung dari konteks keperluan atau tujuan dari teks negosiasi
itu sendiri. Dan juga menggunakan unsur kaidah kebahasaan teks negosiasi. 1. Menentukan struktur teks negosiasi. A. Orientasi. Bagian ini merupakan bagian pertama dalam struktur teks negosiasi yang berisi ucapan salam pembukaan, perkenalan mengenai sesuatu yang akan dinegosiasikan. Yang B. Pengajuan. Bagian ini merupakan bagian kedua dari proses pembuatan teks negosiasi yang berisikan tentang pertanyaan mengenai harga ataupun sesuatu yang akan dinegosiasikan kepada pihak lain. C. Penawaran. Pada bagian ketiga ini berisikan tentang jumlah barang dan jasa yang tersedia untuk dijual kepada pihak lain dengan berbagai tingkatan harga yang dinegosiasikan. Pada bagian ini juga terdapat bagian tawar-menawar atas penolakan masing-masing. Masing-masing hingga mencapai kesepakatan pada bagian akhirnya. D. Persetujuan. Pada bagian terakhir ini berisikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan negosiasi. Contoh teks negosiasi 1. Negosiasi antara penjual dengan seorang pembeli di toko baju. Pembeli: Bang, saya sedang mencari gaun yang cocok untuk acara makan malam dengan keluarga calon suami. Ada yang bisa direkomendasikan untuk saya? Penjual: Ada, mari saya antar untuk melihat koleksi terbaik kami. Pembeli: Bagusnya warna apa ya Mbak yang cocok dengan saya? Penjual: Coba warna hitam ini atau mungkin warna abu-abu. Sepertinya terlihat lebih cantik jika kakak yang pakai. Pembeli: Kelihatannya oke ini Mbak, gak terlalu glamor juga. Boleh saya coba dulu keduanya? Penjual: Silakan, ada ruang ganti di sebelah cerminnya di sebelah kiri. Pembeli: Sepertinya aku lebih suka yang warna abu-abu ini Mbak. Berapa harganya? Penjual: Yang itu harganya Rp2.500.000. Sudah termasuk diskon, barangnya masih baru datang impor dari Korea. Pembeli: Tidak bisa kurang lagi harganya. Penjual: Sudah harga pas, tidak bisa kurang lagi. Pembeli: Baiklah, saya ambil yang ini ya. Pembayaran bisa debit kan? Penjual: Bisa Kak. Baiklah, saya bungkus ya, barangnya sudah sesuai dengan pilihan kakak. Terima kasih banyak sudah berbelanja di toko kami. Pembeli: Terima kasih kembali, senang berbelanja di tempat Mbak. Kedua, menilik kaidah kebahasaan teks negosiasi. Dalam membuat teks negosiasi sangat penting untuk diperhatikan mengenai kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks negosiasi tersebut. Perhatikanlah kaidah kebahasaan yang digunakan dalam struktur teks negosiasi berikut ini. Yang pertama, bahasa persuasif. Bahasa persuasif merupakan bahasa yang isinya berusaha untuk mendapatkan perhatian dari pembacanya dengan tujuan membujuk dan juga mengajak. Yang kedua, yaitu konjungsi. Konjungsi disebut juga dengan kata sambung atau kata penghubung, yaitu kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata yang lainnya, ungkapan dengan ungkapan yang lainnya, maupun kalimat dengan kalimat yang lainnya. Atau dengan kata lainnya adalah kata yang berfungsi untuk menghubungkan dua frasa dan dua kalimat. Jenis konjungsi itu sendiri terdiri dari konjungsi koordinatif dan juga konjungsi subordinatif, ya, subordinatif, dan konjungsi korelatif, konjungsi antar kalimat, dan konjungsi antar paragraf. C. Berisi pasangan tuturan. Kalimat yang digunakan berupa tuturan yaitu merupakan kalimat yang diujarkan oleh seseorang untuk menyampaikan maksud tertentu. Dalam hal ini, teks negosiasi berupa teks yang berbentuk dialog yang artinya dilakukan oleh dua orang atau bisa lebih dari dua orang. Dan yang keempat berikutnya, anak-anak menggunakan kalimat langsung. Jadi bentuk kalimat langsung adalah merupakan bentuk kalimat yang menggunakan tanda petik atau perkataan yang dikatakan oleh seseorang. Kalimat ini umumnya digunakan dalam teks berbentuk dialog. Nah, anak-anak perhatikan contoh kalimat langsung berikut ini ya. Yang A, penjual. Apakah ada yang bisa saya bantu? Bapak sedang mencari HP jenis apa? B, pembeli. Mau tanya Mbak, ada HP Android versi terbaru nggak? Berikutnya menyusun teks negosiasi.
Mengonstruksi atau menyusun teks negosiasi adalah membuat sebuah teks yang berisikan tentang hal tawar-menawar yang kebahasaannya ditujukan untuk mencapai sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan negosiasi tanpa keluar dari struktur serta ciri kebahasaan teks negosiasi. Nah, anak-anak, berikut adalah langkah yang perlu diperhatikan dalam menyusun atau mengkonstruksi teks negosiasi. 1. Menentukan ide pokok. Lalu yang kedua, tentukan tokoh atau pihak yang melakukan negosiasi. Dan setelah itu, tentukan latar waktu serta tempat. Ini ditentukan berdasarkan profesi dari tokoh yang bisa mendukung suasana kegiatan bernegosiasi ya. Lalu menentukan alasan yang rasional. Karena penyelesaian masalah dalam negosiasi ini harus diselesaikan secara rasional dengan pertimbangan dari kedua belah pihak. Lalu mencari sumber referensi agar pembahasan dari proses negosiasi tidak keluar dari batasan topik pembahasan. Dan tahapan terakhir ialah mengembangkan isi dari teks negosiasi berdasarkan struktur teks negosiasi. Nah, anak-anak, sebelum menyusun sebuah teks negosiasi terlebih dahulu, kita harus memperhatikan inti permasalahan yang perlu dinegosiasikan oleh pihak yang melakukan negosiasi. Penyusunan teks negosiasi ini bisa dalam bentuk dialog dengan menuliskan peserta satu dengan peserta yang lainnya yang terlibat dalam hal negosiasi dalam bentuk kalimat langsung yang diberi tanda petik ya. Kali ini menyusun teks negosiasi lisan dalam bentuk narasi. Dalam penyusunan teks negosiasi dalam bentuk lisan yang dituangkan dalam bentuk teks narasi bisa berupa surat penawaran. Misalnya saja surat penawaran dalam bentuk surat niaga. Surat niaga adalah surat yang diperuntukkan dalam sebuah kegiatan jual beli atau perdagangan. Nah, anak-anak, perhatikanlah struktur dalam menuliskan surat niaga berikut ini. 1. Kop surat resmi. 2. Logo lembaga atau perusahaan. 3. Nomor surat. 4. Lampiran. 5. Judul teks. 6. Tanggal surat. Yang ketujuh, alamat penerima surat. Yang kedelapan, bagian atau salam pembuka surat. Lalu yang ke-9, bagian inti atau tubuh surat. Dan yang ke-10, bagian atau salam penutup. Nah, anak-anak, itu dia teks negosiasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Jika masih belum mengerti, ayo pelajari lagi ya. Dan jangan lupa untuk kerjakan latihan yang terdapat dalam buku kegiatan. Semangat terus untuk belajar, sampai jumpa di pelajaran berikutnya.